Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jam berapa mau dimulai ini? Oh, kakak mau keluar. Oke, saya sini salat ya. Di salat yang sini di salat. Ya, ya, ya. Ya, enggak apa-apa, kuncinya enggak usah dikunci, enggak apa-apa. Yang penting itu anak-anak jangan masuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. La ilaha illallah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian Kitab Tauhid bersama Ustadz Sufyan pada malam hari ini. Semoga diberi kelancaran hingga selesai nanti. Alhamdulillah ini Ustadz Sufyan juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kedepannya akan dibawakan langsung oleh beliau. Kepada beliau kami silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, alhamdulillah kita setelah terpisah berhenti beberapa bulan karena pandemi ini bisa diperjumpakan kembali secara online, dan insya Allah metodologinya tidak jauh berbeda dengan apa yang selama ini kita lakukan. Jadi tetap harus ada satu yang membacakan supaya ada musyarakah, nggak satu arah full dari ana. Jadi ana ingin satu di antara yang hadir di sini, yang ikhwan, membacakan judul bab maupun kandungannya. Nanti kita syarah paragraf demi paragraf. Nah, siapa yang membacakannya? Tafadhol. Bab ke-63. Silakan dibacakan babnya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, bab 63, perjanjian dengan Allah dan Nabi-Nya.
Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dalam surat An-Nahl ayat 91. Baik, ini adalah judul bab ke-63, masih berkaitan dengan apa yang membuat tauhid kita ini semakin sempurna, yaitu ketika kita memenuhi perjanjian yang kita kukuhkan dengan sumpah atas nama Allah. Mohon nanti di mute dulu ya, supaya tidak mantul suaranya. Yang lain-lain di mute dulu, nanti kalau Ana minta supaya lanjut baca, baru di unmute. Baik. Jadi babu ma ja'a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang pertama, qaulullah ta'ala wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita memenuhi perjanjian yang ditulis dengan mempersaksikan Allah sebagai yang menjadi kafilnya ya. Artinya kita ini menulis perjanjian atas nama Allah, maka kita wajib melaksanakan poin perjanjian tersebut. Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Karena membatalkan perjanjian yang di atas namakan Allah itu berarti tidak mengagungkan Allah, tidak menghargai kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sesuatu yang mencemari tauhid kita. Nah, kalau bicara tentang mencemari tauhid, maka ada 2 kemungkinan atau bahkan 3 kemungkinan. Yang pertama membatalkan, yang kedua sesuatu yang sifatnya meninggalkan kewajiban, itu juga mencemari tauhid walaupun tidak membatalkan tauhid. Dan yang ketiga sesuatu yang sifatnya meninggalkan kesempurnaan tauhid tapi tidak berdosa. Maka yang dimaksud di sini adalah yang kedua. Jadi sesuatu yang mengakibatkan dosa tapi tidak membatalkan tauhid. Nah, berikutnya Al-Muallif menyebutkan hadis yang cukup panjang, ya coba dibaca, lanjutkan oleh admin. Fadhal. Di unmute, kemudian dibacakan hadisnya Buraidah. Buraidah berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar selalu bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Kemudian beliau bersabda, putus suara. Yang artinya, seranglah mereka dengan asma Allah, demi di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang, jangan mengkhianati perjanjian, jangan mencincang korban yang terbunuh, dan jangan membunuh anak-anak. Apabila kamu menjumpai musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 hal. Mana saja yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Ya. Mungkin sampai sini dulu, nanti antum lanjutkan bacanya ya, jadi biar nggak terlalu jauh dari topik utama. Nah, biasa setelah menyebutkan ayat, Al-Muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memperkuat istidlal beliau dengan hadis. Ini di sini beliau membawakan hadisnya Buraidah bin Khusayb radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jayshin aw sariyatin awsahu bi taqwallah wa man ma'ahum minal muslimina khairan. Ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku
kepala negara ketika beliau mengirim pasukan dan mengangkat komandan, baik itu pasukan untuk perang atau pasukan untuk mengintai pergerakan musuh, ya, dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Maka beliau senantiasa berwasiat kepada komandannya maupun regunya atau pasukannya secara umum agar bertakwa kepada Allah dan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Apa? Bagaimana bunyi wasiat dan nasihatnya Rasulullah SAW itu? Faqala ughzu bismillah. Berperanglah kalian. Berangkatlah. Berjihad fisabilillah teriring dengan nama Allah. Wa fisabilillah. Diingatkan kembali bahwasanya tujuan dari jihad ini adalah di jalan Allah. Bukan untuk teritorial, bukan untuk politik, bukan untuk ekonomi, bukan untuk apa yang lain-lain. Fi sabilillah. Kenapa kita harus berperang? Siapa yang harus diperangi? Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Inilah sebab mereka diperangi. Ya, ini sifat al-kufur. Adanya kekufuran. Jadi perang itu bukan sekedar untuk bukan sekedar kekafiran, ya. Walaupun di sini disebutkan alasan adalah qatilu man kafara billah, dan sebagian ulama memang mengatakan yang menyebabkan halalnya darah seseorang untuk ditumpahkan, untuk diperangi itu adalah karena kekafiran. Tapi yang rajih adalah bahwa kekafiran itu bukan satu-satunya sebab, tapi ada sebab lain bersama kekafiran, dan itu akan terjawab dengan hadis ini. Jadi sebab yang pertama orang diperangi adalah al-kufur billah. Tapi sekedar kekafiran tidak cukup. Ya, nanti kita akan lebih jelas di hadis ini atau di bagian tengah hadis ini. Qatilu man kafara billah. Ughzu, peranglah. Wala taghullu, janganlah kalian menggelapkan harta ghanimah. Ya, subhanallah. Siapapun yang berperang itu dia memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari ghanimah. Dan bagian ini merupakan hak yang sifatnya kolektif, hak bersama. Akan tetapi dia belum menjadi hak yang sah untuk masing-masing mujahid kecuali setelah dibagikan oleh imam. Imamnya di sini adalah Amirul Jaish, ya, komandannya. Sebelum dia dibagikan, maka dia tidak akan boleh dimiliki secara personal. Ughzu wala taghullu. Jangan kalian berbuat ghulul, menggelapkan harta ghanimah yang belum secara resmi dibagikan. Misal, sebuah peleton mujahidin menyerang markas musuh. Berhasil menaklukkan, maka pasukan masuk menyita amunisi, senjata, dan semua harta benda milik musuh disita. Itu semuanya, walaupun hanya satu butir peluru, ya, itu harus diserahkan kepada imam terlebih dahulu. Biar dibagi oleh imam. Itu tugasnya imam. Ketika ada satu prajurit sengaja mengantongi satu butir amunisi, itu ghulul namanya. Atau dia sengaja mengantongi sesuatu yang berharga dan itu bukan makanan yang cepat rusak, maka itu juga termasuk ghulul. Khusus kalau itu makanan yang cepat rusak, itu tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah menaklukkan bentengnya Yahudi di Khaybar, dan ghanimah mereka saat itu adalah perabotan dan makanan. Nggak ada persenjataan yang berarti, ya, isinya perabotan dan makanan. Ada salah seorang sahabat yang masuk ke rumahnya orang Yahudi, menemukan satu wadah minyak samin. Kemudian langsung didekap oleh dia. Ini buat saya, dia bilang gitu. Dia noleh ke belakang, ada Rasulullah ternyata. Dan Rasulullah tersenyum. Nah, senyumnya Rasulullah di sini menunjukkan itu dibolehkan.
Jadi yang dikecualikan dari ghanimah perang yang boleh langsung dimiliki adalah sifatnya makanan-makanan yang tidak tahan lama, cepat rusak. Adapun yang sifatnya bukan makanan, maka walaupun hanya seutas tali sepatu atau tali sandal tidak boleh digelapkan. Nah, di perang yang sama, perang Khaybar, selepas perang Khaybar itu Rasulullah SAW sempat berangkat ke benteng lain, ke daerah lain, saya lupa nama daerahnya apa. Di situ ada orang-orang Yahudi dan ada juga orang-orang musyrik Arab yang bersatu bersama orang-orang Yahudi. Nabi SAW ketika itu sedang tidak ingin berperang sebetulnya, tapi beliau diserang terlebih dahulu oleh orang-orang Yahudi ini. Dan ada salah satu anggota pasukan beliau namanya Mid'am. Mid'am itu masih bekas budaknya Rasulullah yang terkena sahmun gharbun. Sahmun gharbun adalah anak panah yang tidak diketahui dari mana datangnya. Tahu-tahu aja panah liar ini mengenai dan dia menewaskan Mid'am. Para sahabat berhusnudzon melihat Mid'am ini tewas, gugur. Mereka mengatakan hani'an lahu asyhada, alangkah beruntungnya dia mendapatkan mati syahid. Tapi apa kata Rasulullah? Kalla inna syamlata allati ghallaha fi Khaybar la tashta'ilu alaihi nara. Sama sekali tidak seperti itu, kata Nabi. Sesungguhnya asyamlah itu adalah selimut bekas. Ya, antum bisa bayangkan selimut bekas itu berapa nilainya. Tapi kan dia bukan makanan. Selimut bekas yang dia gelapkan ketika di Khaybar, lam tusibhal maghnam atau lam tusibhal al-qismah, yang belum resmi dibagikan oleh imam, tapi sudah dia gelapkan, itu akan menyulut api dalam kuburnya. Setelah mendengar teguran Nabi ini, ada seorang sahabat yang membawa 2 utas tali, diserahkan kepada Nabi SAW. Tali sepatu, nggak ada artinya kan? Apa kata Nabi? Syirakun au syirakani min nar, katanya. Ini adalah seutas atau 2 utas tali dari api seandainya tidak diserahkan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan al-ghulul. Ughzu bismillah wa fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wa la taghullu wa la taghdiru. Ini maudhi'us syahidnya di sini. Jadi yang menjadi sorotannya adalah pada lafaz wala taghdiru. Al-ghadr itu artinya mengkhianati kesepakatan. Sudah berbuat kesepakatan, nanti akan lebih jelas di akhir hadis, ya. Maka harus kita laksanakan. Kalau ingin menghentikan, ya beritahukan kepada pihak musuh bahwa perjanjian kita sudahi, ya. Kapan saja kami bisa menyerang kalian. Nah, tapi kalau ada terikat perjanjian damai, tidak saling serang selama waktu tertentu, atau yang sifatnya tidak ditentukan batas waktunya, maka selagi belum ada pemberitahuan akan adanya serangan atau pemberitahuan bukan akan adanya serangan, selagi belum ada pemberitahuan bahwa perjanjian itu disudahi, maka tidak boleh ada penyerangan sama sekali. Menyerang musuh yang masih terikat perjanjian itu namanya ghadr. Dan ghadr itu termasuk kabair. Nabi mengatakan yuqadu likulli ghadirin liwa'un ala istihi yaumal qiyamah. Fayuqal hadhihi ghadratu fulan ibnu fulan. Ya. Setiap orang yang melakukan kecurangan, culas, pengkhianatan dalam perjanjian, itu pada pantatnya akan dipasang bendera yang bisa dilihat oleh semua orang pada hari kiamat nanti. Sehingga orang-orang akan mengatakan ini tandanya orang yang dulu berkhianat di dunia. Ya, Allah akan bongkar pengkhianatannya pada hari kiamat. Jadi ada larangan, ada perintah. Perintahnya apa? Berangkatlah berperang teriring dengan nama Allah, di jalan Allah, perangi orang yang kafir kepada Allah. Berangkatlah berperang, tapi jangan melakukan ghulul, jangan melakukan ghadr, pengkhianatan, wala tumathilu, dan jangan memutilasi musuh. At-tamthil itu artinya memotong bagian-bagian tubuh musuh.
Udah dibunuh mati sudah selesai. Nggak boleh dipotong hidungnya, nggak boleh dirusak wajahnya. Larangan ini. Tamsil itu haram, tidak boleh. Wala taqtulu walidan. Mohon di-mute ya, jangan ada yang membuka mikrofon. Yang masih nyala mikrofonnya dimatikan dulu. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak. Ya. Alangkah indahnya syariat Islam yang membolehkan peperangan, bahkan memerintahkan peperangan, tapi dengan objek yang sangat spesifik, sangat definitif, dan sangat beralasan kenapa hanya mereka yang diperangi. Karena anak-anak tidak memiliki alasan untuk dijadikan sebagai musuh yang menghalang-halangi penyebaran dakwah Islam, sehingga mereka tidak boleh dijadikan sebagai sasaran objek senjata kita, senjata kaum muslimin. Wanita pun juga tidak boleh, kecuali kalau anak-anak dan wanita itu diterjunkan secara langsung. Demikian juga orang-orang yang mengunci diri di rumahnya, pendeta-pendeta, rahib-rahib yang mengunci diri di tempat-tempat ibadahnya, mereka semua tidak boleh diganggu-gugat. Hanya yang memanggul senjata dan terjun di medan peranglah yang diperangi. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin. Kalau engkau, wahai komandan, sudah berhadapan dengan musuhmu dari pihak kaum musyrikin, artinya musuhnya ini dari awalnya sudah jelas halal untuk diperangi karena ada sifat syirik yang melekat pada diri mereka dan mereka belum juga bertaubat. Dan Allah sudah menurunkan ayat yang dijuluki dengan ayatus saif, ayat pedang dalam surat At-Taubah. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Kalau telah berakhir pembatasan waktu atau bulan-bulan suci, bulan-bulan haram itu sudah berakhir, maka silahkan kalian bunuh orang-orang musyrik itu, kata Allah kepada Nabi dan para sahabatnya kala itu ya. Bukan untuk kita ayat ini untuk Nabi dan para sahabatnya kala itu. Kalian bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian temukan mereka, kepung mereka dan incar mereka, tangkap mereka. Karena sudah diberi tenggat waktu untuk pindah dari tempat-tempat yang dikuasai oleh Nabi, sehingga kalau mereka masih ada di situ dan ketangkap, maka tidak ada perlindungan terhadap nyawa mereka. Pun demikian, orang musyrik ini kalau sudah ketemu ya atau ketemu dengan musyrik lain dari tempat yang lain, jangan langsung diperangi dulu. Apa? Fad'uhum ila thalathi khisal. Dakwahi mereka, ajak mereka untuk memilih salah satu opsi. Au khilal. Fa ayyatuhunna ma ajabuk faqbal minhum. Apa saja yang mereka pilih dari salah satunya, terimalah pilihan itu. Wa kuffa anhum. Dan jangan kau serang mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam. Ya. Pertama ada tawaran yang sifatnya global dulu. Ayo masuk Islam kalian. Masuk Islam artinya kalian tinggalkan kemusyrikan. Lepaskan baju syirik, pakai baju Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka menerima ajakanmu ini, maka terimalah keislaman mereka. Terus menzakhiri siapa, Pak? Tolong di-mute ya, jangan dinyalakan. Mikrofonnya di-mute. Thumma ad'uhum ila at-tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Setelah itu ajak mereka untuk pindah dari negeri tempat tinggal mereka, yang itu negerinya orang-orang musyrik, untuk hijrah ke negerinya orang-orang muhajirin, negerinya kaum muslimin. Ini ajakan kedua, kalau mereka mau masuk Islam, maka sekalian ajak mereka untuk hijrah, agar mereka bergabung bersama kaum musyrikin, kaum muslimin, afwan. Apa benefitnya?
Masuk Islam plus hijrah ini apa benefitnya? Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalik falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti hak dan kewajibannya orang-orang muhajirin. Akan mendapatkan bagian dari ghanimah, bagian dari fai', akan mendapatkan pembelaan secara langsung dari kaum muslimin kalau mereka diganggu-gugat. Kewajiban mereka sama juga dengan kaum muslimin. Mereka juga wajib membela diri, wajib berangkat jihad ketika diminta oleh imam kaum muslimin untuk berjihad. Itu opsi yang pertama, masuk Islam plus hijrah. Opsi yang kedua, fa'in abau an yatahawwalu minha. Mereka mau masuk Islam tapi nggak mau hijrah. Gimana? Fa'akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Ya, mereka akan diperlakukan seperti orang-orang muslim yang badu. Badu itu artinya jauh dari wilayah kekuasaan kaum muslimin. Dan mereka akan mendapat aturan atau berlaku bagi mereka apa yang Allah aturkan dalam kitabnya, yaitu di akhir-akhir surat Al-Anfal. Antum bisa baca nanti ayat 70 berapa itu, 73 atau 72 gitu ya, sekitar itu. Fa'in wa yajri alaihim hukmullahi ta'ala wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa. Di antara hukum Allahnya ya, sebelum kita lanjutkan hadisnya, di antara hukum Allahnya adalah mereka kalau terlibat peperangan dengan musuh. Misal ya, kita di Solo. Solo adalah wilayahnya kaum muhajirin. Kemudian ada beberapa orang di Karanganyar misalnya yang didakwahi oleh pasukannya Solo untuk masuk Islam, dan akhirnya mereka mau masuk Islam, tapi mereka tidak mau hijrah ke Solo, mereka tetap mau di Karanganyar aja misal. Kemudian terjadi perang atau mereka diserang oleh musuh dari Sragen misalnya nih. Nah, kalau antara muslimin yang di Solo dengan orang-orang musyrik misalnya nih, ya, atau orang-orang kafir yang di Sragen itu terikat perjanjian damai, tidak saling serang, tapi orang-orang kafir di Sragen ini menyerang saudara-saudara kita di Karanganyar yang tidak mau hijrah, malah kita nggak boleh nolongi, nggak boleh kita berperang dengan orang-orang kafir yang di Sragen ini. Karena apa? Kita terikat perjanjian dengan mereka. Walaupun mereka menyerang saudara kita yang tidak mau hijrah, tetap kita tidak boleh melawan mereka. Itu nas ayatnya seperti itu. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau mereka minta tolong dalam rangka mempertahankan agama mereka kepada kalian, mereka di sini adalah muslimin yang tidak mau hijrah tadi, minta tolong kepada kalian wahai orang-orang yang berada di negara Islam, muhajirin, agar membela mereka dalam masalah agama ini, kalian wajib bela mereka, kecuali kalau untuk menghadapi orang-orang yang kalian terikat perjanjian dengan mereka untuk tidak saling serang. Nah, ini salah satu resiko atau konsekuensi tidak mau hijrah. Selain itu, lanjutkan hadis ini menjelaskan wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'. Mereka juga nggak dapat bagian sama sekali dari ghanimah maupun dari fai'. Ghanimah itu sesuatu yang didapatkan setelah ada pengerahan pasukan, kekuatan militer dan lain-lain. Kalau fai' itu sifatnya dikepung saja, tidak terjadi perang fisik yang berarti, dan akhirnya mereka menyerah. Jadi ditaklukkannya dengan kepungan sampai akhirnya menyerah, itu namanya fai'. Kalau ghanimah itu dengan perang sampai akhirnya mereka kalah, banyak yang terbunuh, itu namanya ghanimah. Jadi mereka nggak dapat bagian ghanimah, nggak juga dapat bagian fai'. Illa an yujahidu ma'al muslimin. Kecuali kalau mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin, menjadi relawan. Fa'inhum abau. Kalau mereka nggak mau juga opsi yang kedua, nggak mau masuk Islam plus hijrah, nggak mau juga masuk Islam saja tanpa hijrah, berarti mereka tetap dalam kekafiran. Ya.
Maka opsi yang ketiga yang ditawarkan, fas'alhum al-jizyah. Tentunya ini musyrikin dari 3 jenis manusia saja. Tidak berlaku untuk seluruh jenis orang-orang musyrik. Siapa? Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Adapun musyrik yang tidak beragama salah satu dari 3 agama ini, maka opsi yang ketiga tidak berlaku bagi mereka. Musyrik non ahlul kitab, non Majusi, maka tidak ada opsi ketiga. Adanya masuk Islam pas hijrah, atau masuk Islam saja, nggak mau, perang. Kalau musyrik ahli kitab, musyrik Yahudi, musyrik Nasrani, atau musyrik Majusi, maka masih ada opsi ketiga, yaitu mereka tetap dalam agama mereka, tetap tinggal di daerah itu, tapi mereka harus tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin, membayar jizyah. Jizyah itu semacam upeti. Apa fungsinya upeti ini? Diatur juga oleh Islam. Fungsinya mereka dilindungi keamanannya dengan syarat-syarat tentunya ya, tidak boleh menampakkan syiar-syiar ibadah mereka, tidak boleh memukul lonceng atau meniup trompet kalau Yahudi, ya. Harus pakai pakaian yang membedakan antara mereka dengan kaum muslimin, potongan rambutnya juga harus beda, jalannya nggak boleh di tengah-tengah, tengah itu untuk milik kaum muslimin, mereka harus minggir. Dulu kalau mereka naik kuda, itu naik kudanya juga nggak boleh bergagah seperti laki-laki muslimin yang perkasa, dia harus naik seperti akhwat kalau bonceng kendaraan. Jadi kedua kakinya di satu sisi. Ini semua adalah bentuk idlal, bentuk bagaimana mereka itu diperlakukan dengan tidak terhormat, tapi nggak dizolimi. Subhanallah. Tidak dizolimi sedikit pun. Mereka akan mendapatkan keadilan yang sempurna, tapi mereka nggak dimuliakan. Diperlakukan dengan perlakuan yang diskriminatif, dan itu sengaja dilakukan oleh Islam. Sengaja. Ya, karena emang nggak boleh disamakan. Ya, nggak boleh disamakan antara muslim dengan kafir dalam hal perlakuan. Tapi kalau dalam hal keadilan, iya. Dalam hal perlakuan, tidak boleh disamakan. Artinya, yang terhormat di negeri kaum muslimin adalah kaum muslimin. Nomor 1. Mereka adalah warga nomor 2. Harus minggir di pinggir. Nggak boleh petentang-petenteng. Harus menghargai. Tidak boleh mengganggu Islam, mengganggu kaum muslimin, tidak boleh menghina ajaran Islam. Begitu mereka melakukan penghinaan atau tindak pidana, maka jaminan keamanan itu akan tercabut secara otomatis. Dan darah mereka akan menjadi halal. Tergantung bentuk kesalahannya seperti apa. Tapi tidak boleh kaum muslimin menzalimi mereka, mencurangi mereka dalam jual beli, nggak boleh, haram. Ya. Nah, ini namanya jizyah. Jadi jizyah itu dibayarkan sebagai ganti mereka tidak kena kewajiban bela negara, nggak kena kewajiban harus ikut perang seandainya wilayah itu diserang oleh orang-orang dari luar. Ya, misalnya ada orang-orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin di Solo, dan Solo misalnya sudah menjadi sebuah negara Islam, maka ketika tiba-tiba ada serangan dari Jawa Timur misalnya atau dari Jawa Barat menyerang kita, maka kita tidak boleh menyuruh orang-orang ahli kitab ini, orang-orang kafir dhimmi ini untuk ikut perang. Enggak. Justru karena mereka sudah bayar jizyah, mereka tidak lagi kena kewajiban bela negara. Cukup mereka tinggal, tidak membantu pihak musuh, itu sudah cukup. Nah, ketika kaum muslimin cukup tersibukkan oleh peperangan ini, sehingga mereka tidak lagi bisa melindungi keselamatan minoritas atau orang-orang kafir dhimmi dalam wilayah kekuasaannya itu, ya, dan itu mungkin terjadi ketika misalnya perang yang berkelanjutan, logistik menipis, banyak korban yang jatuh, ya, maka jizyah wajib dikembalikan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu ketika mengembalikan jizyah kepada ahli kitab karena kondisi tidak lagi memungkinkan bagi pasukan kaum muslimin untuk menjamin keselamatan mereka. Lihat betapa adilnya Islam. Ya. Nah, fas'alhumul jizyah. Ini opsi ketiga. Fa'inhum ajabu, kalau mereka mau bayar jizyah dengan segala syarat dan ketentuannya, faqbal minhum wa kuffa anhum.
Terimalah pilihan itu dari mereka dan tahan, jangan kalian serang mereka. Fa inhum abau, kalau mereka tidak mau menerima pilihan yang ketiga ini, fasta'in billahi wa qatilhum, maka kalian minta tolonglah kepada Allah dan peranglah, hadapi. Assalamualaikum.
Bismillah. Assalamualaikum. Cek. Mana nih hostnya? Baik, bismillah. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Cek, Assalamualaikum Ustaz. Langsung nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana nunggu antum yang agak proaktif gitu loh. Jadi host tuh yang proaktif gitu. Jangan diam aja, Ana bingung ini kapan kita mau mulai. Baik, Afwan Ustaz. Iya, mahasiswa kok pendiam. Harus berani ngomong, mahasiswa. Untuk selanjutnya langsung sesi tanya jawab atau dilanjut Ustaz? Ada pertanyaan nggak yang udah masuk? Tuh ada yang angkat tangan satu itu. Udah kita diskusi aja kalau gitu. Kita mulai tanya jawab aja. Fadhal, yang mau tanya, mau tertulis atau mau lisan boleh juga. Untuk bacain pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dikirim via chat yang ada di Zoom. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chatnya. Jadi kita permudah aja ya. Kalau yang mungkin kesulitan nulis, ya silahkan. Dengan voice juga nggak apa-apa. Tafadhol, siapa yang ingin bertanya? Jika ada yang bertanya, bisa angkat tangannya, nanti bisa di-unmute sama host. Tadi ada yang angkat tangan satu tadi. Itu Ukti sama Ima itu. Silahkan mau tertulis atau mau suara itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Jazakallahu khair untuk ilmunya yang sampai sekarang. Alhamdulillah mudahan bermanfaat buat kita semua. Pertanyaan dari Ana. Hukum orang meninggal dunia, Ustaz. Hukum orang meninggal dunia karena memperjuangkan bangsanya, Ustaz. Tapi dia itu afwan dari kalangan non-muslim, Ustaz. Jadi apakah ia itu dianggap sebagai jihad dan matinya akan mati syahid atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Afwan, ya nggak mungkin dia mati syahid. Mata alal kufur, mati di atas kekafiran. Ya, di dunia tidak boleh didoakan untuk dirahmati oleh Allah, nggak boleh didoakan untuk diampuni, tidak boleh diperlakukan seperti sesama muslim yang meninggal dunia, nggak disolatkan, nggak dikafani, nggak dikubur di kuburan kaum muslimin. Adapun di akhirat, Allahu a'lam. Nasibnya terserah Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu apakah dia sudah mendengar tentang Islam kemudian tetap memilih untuk menjadi orang kafir ataukah dia belum pernah mendengar tentang Islam sehingga ada kemungkinan Allah akan mengujinya di akhirat nanti. Kalau dia lulus ujian dia akan selamat dari neraka, tapi kalau tidak lulus ujian dia akan masuk neraka. Jadi yang kita bahas adalah hukum dunia saja. Dia di dunia tetap dianggap mati sebagai kafir dan tidak mungkin orang kafir itu mendapatkan pahala syahadah walaupun membela negara. Nah, jelas ya? Baik, ada yang lain? Silakan angkat tangan dulu kalau mau bertanya. Boleh juga langsung nulis di kolom chat
pertanyaannya. Baik, mungkin sembari menunggu kita bisa lanjutkan pembahasan biar tidak banyak waktu yang terbuang. Silahkan ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis saja. Anda akan mencoba melanjutkan ke bab yang ke-64. Di sini qala al-muallif rahimahullahu taala bab ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Diterjemahkan sebagai apa itu di situ? Bab larangan bersumpah mendahului Allah. Taib. Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allah taala, faqala Allah azza wa jalla, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Inni qad ghafartu lahu li fulan hadza wa ahbattu amalaka. Ada seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini namanya bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu yang dia tidak tahu sebetulnya Allah itu akan memperlakukan apa. Allah itu akan menentukan apa terkait orang yang disumpahi ini. Tapi dia sudah mengatasnamakan Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Padahal masalah Allah mengampuni atau tidak mengampuni itu kan perkara gaib. Kita nggak bisa memastikan fulan bakal diampuni atau tidak akan diampuni, kita nggak bisa memastikan. Selagi dia masih hidup, belum mati. Ya, kalau dia sudah mati di atas sesuatu yang jelas, misalnya mati di atas kekafiran, Allah nggak akan ampuni dia. Tapi selagi dia masih hidup, hatta dia dalam keadaan kafir, kalau kita belum tahu akhir kesudahannya itu tetap sebagai orang kafir ataukah dia kemudian bertaubat dan masuk Islam, maka kita tidak boleh memastikan Allah tidak akan mengampuni si fulan. Apalagi kalau dia muslim. Ya. Nah, orang ini telah bersumpah atas nama Allah, memastikan seseorang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah marah dan mengatakan, siapa yang bersumpah mendahului aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Artinya mendahului di sini adalah Allah belum menurunkan wahyu bahwa Allah tidak akan mengampuni fulan bin fulan, tetapi ada hamba Allah yang lancang. Padahal hamba Allah ini nggak mendapatkan wahyu. Kok lancang dia mengatakan, menghakimi saja si fulan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Karena marahnya Allah, Allah justru mengampuni orang yang diklaim tidak akan diampuni tadi, dan Allah membatalkan pahalanya orang yang bersumpah tadi itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jadi hadis lain, tapi agaknya masih satu kisah dengan hadisnya Jundub bin Abdullah, disebutkan bahwa orang yang bersumpah itu adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah itu artinya belum tentu dia alim ya. Ahli ibadah itu tidak mesti seorang alim. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi karena kejahilan dia justru mengatakan suatu perkataan yang mencelakai dia. Apa kata Abu Hurairah? Dia telah mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhirat. Ini menjadi pelajaran bersama buat kita. Kalau kesolehan tidak dibarengi dengan ilmu, itu tidak menjadi jaminan orang itu akan selamat. Jadi harus belajar tauhid, harus belajar ilmu ini, ilmu syar'i ini dengan baik dan benar. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di sini jelas sekali kejahilan dia mengakibatkan dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkin maksudnya baik, mungkin kita nggak tahu maksud dia apa, tapi yang jelas perkataan ini mengundang murka Allah dan mengakibatkan amal ibadah dia dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalam kandungan babnya bisa dibaca di situ, fadhal dibaca. Dan ini kaitannya dengan tauhid jelas ya, karena sikap ini, lancang ini menunjukkan tidak takutnya dia kepada atau kurang respeknya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lancang. Jadi itu termasuk sesuatu yang menodai tauhid dan ini masuk kategori
menodai. Allahu a'lam apakah membatalkan amal dia seluruhnya, ana rasa tidak. Tapi yang jelas ini sangat berbahaya. Nah, ya kecuali kalau dia bertaubat ya. Tentunya kalau dia bertaubat, dia istighfar, dia menyesal, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau dia tidak bertaubat, dia bisa mendapatkan nasib yang sangat naas nanti di hari kiamat. Nah, silakan dibaca kandungan babnya. Fadhal. Kandungan bab ini, yang pertama ialah peringatan untuk tidak bersumpah mendahului Allah. Yang kedua, hadis di atas menunjukkan bahwa neraka itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendal jepitnya. Yang ketiga, begitu juga surga. Yang keempat, buktinya adalah apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah di atas. Ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Dan yang kelima, kadang-kadang seseorang mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan karena adanya sesuatu yang ia benci. Nah, taib. Jadi ini pelajaran untuk menjadi pedoman hidup kita sebagai orang yang beriman. Kita tidak boleh cepat-cepat menghakimi nasib orang lain di akhirat. Karena masalah akhirat itu adalah perkara gaib, perkara yang belum terjadi, sehingga tidak boleh seseorang memastikan sesuatu yang belum terjadi, apalagi memastikan sesuatu yang itu di luar wewenang dia sama sekali. Nasib orang lain itu jelas bukan wewenang dia. Ya, apa yang akan terjadi di hari kiamat, nasib seseorang telah dijelaskan oleh Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah, di akhir surat Al-Infitar. Pada hari itu seseorang tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap orang lain sama sekali. Wal amru yawma idzin liman lillah. Semua keputusan pada hari itu mutlak miliknya Allah. Mau masuk surga, mau masuk neraka, nggak ada yang bisa menjamin. Dirinya sendiri nggak bisa dijamin, apalagi orang lain. Orang hanya akan memikirkan nasib masing-masing. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh seorang muslim menjatuhkan vonis akhirat, kecuali kalau dalil yang mengatakan seperti itu. Contoh Abu Lahab. Di mana Abu Lahab? Kita katakan dengan 100% yakin finnar. Di mana Fir'aun? Finnar. Di mana Qarun? Juga finnar. Di mana orang-orang yang dikecam oleh hadis Nabi bakal masuk neraka, ya kita katakan mereka pasti masuk neraka. Tapi kalau tidak ada dalil qat'inya atau hanya disebutkan sifat-sifatnya, maka kita katakan orang musyrik masuk neraka, orang kafir min ahlil kitab juga masuk neraka. Tapi kita tidak sebutkan fulan bin fulannya. Ya, baik. Neraka lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandal jepitnya. Artinya kita kalau pakai sandal itu kan dekat sekali talinya, melengket. Tapi neraka itu sebetulnya bisa jadi lebih dekat dari itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan kepedean. Alhamdulillah kita sudah ngaji tauhid, kita sudah rajin ibadah, sholat 5 waktu. Jangan, ya. Selagi kita belum mati dalam keadaan istiqomah, maka belum ada jaminan. Siapapun berpotensi untuk berbalik di akhir hayatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadisnya Ibnu Mas'ud fi Sahihain. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Al-hadits al-ma'ruf. Seseorang terkadang beramal yang sepintas nampak seperti amalannya ahlul jannah. Sudah sekian lama dia melakukan itu. Seakan-akan antara dia dengan jannah tinggal satu hasta lagi, dekat. Tapi tiba-tiba dia berbalik, tidak istiqomah. Dia mengamalkan amalan ahlun nar dan mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahlun nar. Su'ul khatimah, waliyadzubillah, sehingga dia masuk neraka. Dan boleh juga jadi sebaliknya. Jadi kita jangan cepat-cepat pede, jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Yang penting kita berusaha untuk istiqomah, kita nasihati orang lain, kita bicara sesuai dengan dalil, jangan melangkahi dalil. Disebutkan juga pada poin yang ketiga, surga juga sebaliknya begitu.
sepintas orang ini kelihatannya bejat, jangan divonis dulu selagi dia masih hidup. Jelaskan saja